Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali tilawah surat Yunus dari ayat 71 sampai 78 insyaallah. Kita awali dengan ta'awudz, basmalah, kemudian masuk ke ayat 71. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'an idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa awraqna alladhina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin. Qala Musa
بالحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين اللهم ارحمنا بالقرآن الحمد لله. Satu halaman berapa huruf ya? Ratusan ya baca. Ini satu baris saja udah 20-an lebih. Berarti ratusan huruf kali 1 kali 10. Nah, mudah-mudahan Allah telah pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Temanya kita adalah tilawah. Tilawah yang bagaimana? Selama ini kita sudah biasa tilawah. Ya, membaca. Ini murni membaca gitu ya. Lebih fokus ke membaca, belum mempelajari, belum mentadaburi, belum mengamalkan. Ini kita lagi mengkoreksi tilawah kita. Sudahkah kita terbiasa dengan Al-Quran secara interaksi? Secara interaksi ini ya pegang, dibuka, dibaca, nanti lanjut dipelajari, dipelajari ya, sampai pada level pengamalan. Kemudian level memperjuangkan atau mendakwahkan Al-Quran. Ada hal yang mesti kita perbaiki, kita rubah, kita awali dari langkah-langkah kecil. Tapi semoga dari langkah kecil itu bisa menjadi pijakan yang kokoh untuk menuju hal-hal yang lebih besar lagi atau keistiqomahan. Langkah kecil itu apa? Kita kan sekarang dihadapkan Al-Quran versus HP gitu ya. Al-Quran versus HP. Kita lebih sering pegang Al-Quran apa lebih sering pegang HP? Ya, ngaku. Kita ngaku lebih sering pegang HP ya. Bangun tidur sing digoleki HP. Iya, mau tidur terakhir yang dipegang juga, yang dibuka juga HP. Ya, persis apa jawaban salah seorang syekh ketika ditanya, ya Fulan, ya Syekh, bagaimana interaksi salafus saleh dengan Al-Quran? Jawabannya sangat menarik, seperti interaksi kalian hari ini dengan HP. Persis. Nah, jadi mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Pertama apa? Langkah kecil, ini kecil lah insya Allah ya, maksudnya kita bisa. Kita upayakan merubah kebiasaan. Jadi sebelum pegang HP, sebelum buka HP, kita mesti pegang Al-Quran dulu, pegang Al-Quran dulu, bukan Al-Quran dalam HP tapi ya. Bukan Al-Quran Android, ya, Al-Quran bukan, mushaf ya, mushaf. Nah, mushaf ini. Jadi kita pegang mushaf, kita buka, ya tentu kalau sudah bersuci ya. Kalau sudah bersih-bersih, sudah kamar mandi. Nah, kita baca 1 halaman atau 2 halaman. Kita mengawali hari dengan Al-Quran, semoga berkah. Nah, setelah itu baru boleh HP-an tapi aja kesuwen. HP-an baik, bukan seperti itu juga gitu ya. Nanti malam hari begitu, kita akhiri aktivitas kita, biasanya mungkin HP terakhir yang dipegang, yang dibaca, yang dibuka.
kita akhiri malam hari sebelum tidur dengan Al-Quran. Ya, pokoknya harus buka menyekel HP, akhiri ganti harus nyekel Al-Quran. Dibaca mungkin 1 halaman, 2 halaman, atau baca Al-Mulk, ya urung hafal bisa dibaca, ya, karena itu juga sunnah dibaca setiap malam. Ya, nah ini langkah besar apa langkah kecil? Mungkin besar, mungkin kecil ya. Ya, kalau bacanya 1 juz ya, wah itu langkah besar. Ya. Kalau bacanya cuma 2 ayat, 3 ayat ya langkah kecil itu sebenarnya. Artinya masih mungkin sekali kita lakukan itu. Nah, tapi paling tidak kita sedang membuktikan, ya Allah saya ingin dekat dengan Al-Quran. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita usahakan Al-Quran itu selalu kita bawa kemana-mana gitu. Kemana-mana itu ya ketika di tempat-tempat yang memungkinkan kita membawa Al-Quran, kita bawa Al-Quran, kita bawa mushaf. Tugawa tok ora diwaca apa gunane ya mungkin ada kayak gitu. Loh ya penting. Jadi membawa Quran tapi bisa bernilai pahala itu caranya bagaimana? Kan kalau dibawa-bawa tok tidak dibaca ya mungkin ada orang komentar apa gunanya gitu ya. Tapi ketika saya membawa Quran itu karena saya pengen selalu dekat dengan Al-Quran gitu. Ya, itu. Ya orang ketang digawa tok, tapi saya pengen selalu dekat dengan mushaf gitu. Orang ketang mung digawa tok. Jadi meskipun tidak sempat baca, tidak sempat membuka, tapi dalam hati niat karena saya pengen selalu dekat dengan Al-Quran, insya Allah kebaikan apa bukan? Kebaikan insya Allah. Ya biasanya lantang-lantung orang gawa tas, misalnya lunga-lunga, kayak gawa tas, isinya mushaf. Ya kan lumayan, biasanya legeh kan lebih enteng. Nah, ini bawa tas kan ada beban. Tapi yang dibawa Al-Quran, insya Allah tambah susah, tambah repot sedikit, tapi itu kebaikan, insya Allah itu pahala. Ya. Dalam hati jujur, saya ingin dekat dengan Al-Quran, saya ingin dekat dengan mushaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah sama-sama paham bahwa Al-Quran yang agung ya, kayaknya sudah dibahas kemarin ya, bagaimana kita menghadirkan pengagungan terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, kehebatan atau kemujizatan Al-Quran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sangat dahsyat Al-Quran. Kemudian juga fungsinya yang sangat bermanfaat sebagai hudan, sebagai rahmah, sebagai syifa. Kemudian keutamaan seabrek keutamaan Allah siapkan untuk ahlul Quran, untuk sahibul Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, pahala, kemuliaan, segala macam. Terus apa yang menjadi alasan kita untuk tidak dekat dengan Al-Quran? Kalau kita sudah paham itu, bukti daripada kedekatan kita dengan Al-Quran adalah tilawah. Ini langkah awal, atau mau dari yang lebih awal lagi membawanya itu tadi. Mana-mana bawa Quran. Iqra'u, bacalah. Ini pengamalan mungkin belum bisa bagus. Ya. Kemudian pemahaman juga belum ada waktu untuk memahami secara total. Coba sekarang, siapa yang sudah biasa menghatamkan Al-Quran plus terjemahnya? Ya, kan belum terbiasa kan? Ya, saya dulu di masjid sana, Masjid Solahuddin, ada Ustadz Watno, ada ya kadang gantian. Beliau yang paling rutin itu sama ibu-ibu, bapak-bapak, habis subuh baca 1 halaman misalnya ya, kadang nggak sampai 1 halaman diterjemahkan, kadang ada hal-hal yang nyentil ya disinggung. Itu rata-rata 3 tahun baru khatam ya, 3 tahun baru ngulang lagi dari awal.
Lah, telung tahun ketemu maning kan wis asing maning ya. Iya apa tidak? Iya, ketemu lagi 3 tahun ayat yang sama, ketemu lagi terjemahnya 3 tahun sudah asing. Ini karena apa? Tidak bisa bahasa Arab. Ya. Kalau yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah sangat tertolong. Ketika dia bisa setiap bulan khatam, berarti setiap bulan ketemu dengan ayat yang sama kurang lebih. Nah, nanti, oh ini isinya ini, nanti ini isinya ini, nanti isinya ini. Ya, lama-lama terbaca, tergambar. Kenapa? Sudah terbiasa. Nah, secara pemahaman kita jauh karena tadi terkendala. Ya, ngaji diterjemahi saja butuh waktu lama untuk bisa khatam. Apalagi ngaji tafsir. Juz amma berapa tahun rampungnya wong sepekan sekali itu ya, waktunya cuma paling setengah jam efektif. Orang rampung-rampung juz amma saja enggak rampung-rampung. Apalagi satu Quran. Ya wajar Umar Ibn Khattab belajar Al-Baqarah berapa tahun? 12 tahun. Umar bin Khattab yaitu 2 juz setengah kurang lebih ya, 2 juz setengah. Itu selesai jadi pemahaman pengamalan hafal itu 12 tahun. Begitu selesai syukuran nyembelih onta. Insyaallah. Syukuran ini tradisi orang-orang dulu biasa syukuran. Ya, untuk mendapatkan ketika mendapatkan kenikmatan agama ini berhak lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara pemahaman berarti kita akui jauh. Pengamalan jauh. Maka paling tidak tilawah ya, tilawah. Paling tidak kita awali dari langkah tilawah membaca. Nah, berapa yang harus kita baca dalam sehari? Berapa lama kita menghafalkan Al-Quran? Idealnya, ini tema kita. Kita merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang ada hadis-hadis yang cukup longgar ya. Artinya, misalnya tentang orang yang membaca 10 ayat ya, setiap malam itu lam yuktab minal ghafilin. Artinya cukup membaca 10 ayat itu ya sudah lumayan. 10 ayat berapa? 1 halaman misalnya, nggak nyampe kadang ya. Ya kalau yang ayat itu ya 1 ayat biasa halaman. Tapi kurang lebih katakanlah 1 halaman. Itu lam yuktab minal ghafilin, itu kata Nabi SAW. Itu sudah termasuk kategori bukan orang yang lalai atau menghajar Al-Quran. Nanti ada hadis lagi, siapa yang membaca 100 ayat ya, setiap malam itu yuktab minal qanitin, itu akan dicatat termasuk ahli ibadah. Ya, qanitin itu orang yang panjang dalam ibadah. Kalau bisa semalam 100 ayat. Nah, kalau 10 ayat lumayan, berarti tidak lalai. Kalau 100 ayat dalam semalam itu termasuk ahli ibadah, orang yang banyak ibadah. Nah, 100 ayat berapa halaman? Berapa lembar? 10 halaman ya. 10 halaman itu setengah juz. Yang itu kalau surat-surat panjang Al-Baqarah misalnya, Al-Baqarah itu 1 juz, Al-Kahfi misalnya, Al-Baqarah 1 juz berapa? 100 lebih ya. Ambil 150-an, 140-an. Ya 140 ya. Itu Al-Baqarah yang cukup panjang-panjang ya. Berarti kalau katakanlah 100 ayat itu kurang lebih setengah juz digawe rata-rata. Setengah juz malam-malam. Nah, siangnya kan juga nuntut ya. Malam bayi maca kok ngamannya enggak baca ya pagi-pagi misalnya. Pagi-pagi habis subuh sampai kapan setengah juz juga. Berarti ya ketemunya 1 juz sehari. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikra'ul atau ikra'i, ini perintahnya pada tunggal, ikra'il Qur'ana fi kulli syahrin, hatamkanlah Al-Quran pada setiap bulan. Setiap bulan hatam. Berarti sehari 1 juz. Ini Rasulullah mengatakan saat itu berarti kan kepada sahabat ya.
Maksud saya sahabat itu kan nggak punya Quran, nggak punya mushaf, ya kan? Nggak punya mushaf. Tapi kon maca sehari 1 juz. Maca dari mana? Hafalannya. Membaca dari hafalannya. Apakah semua sahabat hafal Quran? Apakah semuanya hafal total gitu ya? Kan tidak. Itu sahabat-sahabat di sekitar Nabi yang notabene ulama rata-rata hafal Quran. Hafal pun nanti kan kalau awal-awal Al-Quran baru sedikit di Mekah misalnya Al-Quran baru sedikit ya, tambah sini tambah banyak. Nah ketika di Madinah tahun 10-an tahun 9-an itu baru Al-Quran udah banyak banget gitu kan. Rasulullah dalam kondisi seperti itu memerintahkan pada sahabat untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Ya. Sing ora apal priwe gitu carane. Nah, mungkin dia harus dengar orang yang ngaji gitu kan. Iya kan, ada orang yang ngaji nunut ngerakeun gitu. Nah, kalau sekarang mushaf ada di mana-mana. Waktu kita banyak terbuang sebenarnya. Kalau kita mau gunakan betul sehari 1 juz insya Allah cukup, insya Allah waktunya ada. Nah, kalau alasannya sibuk, kayaknya iya, oh sesibuk apa sih panjenengan gitu ya, tidak sempat membaca 1 juz misalnya. Ya saya kalau baca 1 juz harus butuh waktu 2 jam. Oh berarti bacanya lancar, gitu kan? Karena kalau bacanya lancar tidak sampai 1 jam sudah selesai. Kemudian mestinya tilawah ini juga dimasukkan dalam agenda kesibukannya gitu. Bukan nunggu kober gitu. Tapi ini di program ini pokoknya saya harus baca. Artinya jamaah sekalian, ini disclaimer istilahnya. Ini bukan berarti harus, itu bukan. Wajib ya, maca Quran itu wajib 1 juz sehari, bukan. Tapi mari kalau kita ingin memperbaiki diri, kita ingin dinasihati oleh Al-Quran, oleh Allah langsung kayak gitu ya. Kita ingin dirahmati, kita ingin disyafaati oleh Al-Quran, ya kita harus cepat. Sebagai bukti bahwa kita pengen dekat Al-Quran, baca paling tidak 1 juz dalam sehari. Nanti sebulan insya Allah. Ini Rasulullah pertamanya mengatakan iqra'il Quran fi kulli syahrin, hatamkanlah Al-Quran setiap bulan. Ternyata nanti lebih ketat lagi ya, lebih meningkat lagi. Iqra'hu fi khamsin wa ishrin. Kalau bisa lebih cepat lagi, yaitu dalam waktu 25 hari. 25 hari hatam. Berarti targetnya sehari 1,5 juz paling tidak. Nanti ada yang kelewat-kelewat. Ya kalau 1,5 juz kan berarti 20 hari selesai ya. Kalau kelewat-kelewat ya berarti panjang-panjangnya molor-molornya 25 hari. Nah, dilanjutkan ayatnya iqrahu fi khamsa asyrah, atau kalau mampu lagi hatamkanlah Al-Quran dalam waktu 15 hari. Sehari 2 juz. Nek Ramadan saya bisa ya. Ramadan insya Allah bisa sehari 2 juz. Hari-hari biasa tuh kayaknya berat. Makanya para hafid Quran ya berbahagialah, beruntunglah mereka ya. Karena apa? Dengan mereka hafid, mereka mau nggak mau, mereka harus mengkondisikan dirinya untuk selalu murojaah. Dan murojaahnya berapa ya? Rata-rata sehari 3 juz. Nah, dan 3 juz itu ya cepat bagi mereka. Sudah hafal 20 menit kan rampung ya. 20 menit berarti butuh waktu sejam saja 3 juz itu. Nah, ini kalau dia sampai 3 juz sehari, berapa pahalanya? Ini lanjutannya dimotivasi, hatamkan kalau bisa
setiap bulan 2 kali atau setiap 15 hari sekali. Kemudian iqra'hu fi sab'in. Kalau bisa lagi hatamkan dalam setiap pekan, setiap Jumat. Berarti sehari 5 juz. Sehari 5 juz kan kalau tertib 6 hari selesai. Ya ada telat-telatnya ya 7 hari lah gitu selesai. Kena bulan puasa beabot gitu. Ya bulan Ramadan sehari 5 juz saja kerasa agak berat kan? Ya, kita masih banyak yang mampu lah, tapi udah kerasa ini. Kalau teledor sehari itu tidak target, besoknya lebih berat lagi soalnya ngerapelnya berat ya. Ngerapel sampai 8 juz misalnya berat banget ya. Ya. Kemudian Rasulullah menutup kalimatnya dengan la yafqah man yaqra'uhu fi aqalla min salasin. La yafqah tidak bisa paham bagi siapa yang menghatamkan lebih cepat dari 3 hari. Berarti Rasulullah di situ secara tidak langsung memberikan nasihat paling cepat menghatamkan Al-Quran itu di hari-hari biasa adalah 3 hari. Berarti sehari 10 juz itu udah paling cepat. Ya, jangan lebih dari itu. Tapi ini untuk umum. Ya. Orang-orang khusus dengan kemampuan khusus, ya, itu terserah dia. Terserah dia. Ya, contoh anjuran umum tentang sedekah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kalau sedekah tidak terlalu, tapi juga tidak pelit, ya kan? Berarti sedekah 100% menurut ayat itu kan tidak pas. Ya. Tapi apa haram? Tidak, untuk orang-orang tertentu dengan kualitas iman yang luar biasa silahkan. Umar dengan separuh hartanya, Abu Bakar bahkan dengan 100% hartanya silahkan. Karena apa? Orang-orang seperti ini kalaulah terjadi sesuatu nggak mungkin menyesal, nggak mungkin menyalahkan Allah. Nah kalau orang biasa pas lagi loman jor-joran begitu kena sesuatu, sayang banget aku duitnya gue bangun masjid ya kok. Nah itu kan malah jadi sia-sia gitu. Ya masing-masing ada standarnya. Di sini juga kalau ada orang yang punya kemampuan menghatamkan Al-Quran tiap hari misalkan nggak apa-apa. Tapi secara umum la yafqah. Berarti tadaburnya kurang. Kenapa? Terlalu cepat. Ya. Sangat cepat jadi tadaburnya kurang. Ini kalau kayak Imam Syafi'i misalnya, nggak masalah. Beliau kalau ketemu masalah dulu kan belum ada komputer ya, tidak bisa searching gitu. Ya kalau ketemu masalah, ya ayat itu kalau belum ketemu jawabannya, ayat itu diulang-ulang terus dari Al-Fatihah dilacak, ya per ayat itu sampai anas mengendi ataneke yang terkait dengan masalah. Belum ketemu diulang lagi. Insyaallah ya. Luar biasa. Fatifillah hasanallahu wa yakum ajmain. Nah, dari sini kita harus mengajukan pertanyaan. Bentar. Ini yang agak longgar itu iqra'il Qur'an fi arba'in. Tadi ada 30, 25, 15, 7 hari, 3 hari kan? Nah, kemudian agak longgar nanti 40 hari. Artinya kalau kita target setiap hari 1 juz, meleset-melesetnya molor yang 40 hari, insya Allah kecekel gitu ya. Nah, kita harus mengajukan pertanyaan pada diri kita. Ya. Sampai kapan saya belum ya bisa untuk menghatamkan Al-Quran setiap hari? Mau sampai kapan? Sekarang belum bisa. Mau begini terus. Saya mau begini terus, padahal baca ya alhamdulillah sudah lancar. Waktu insya Allah ya kalau benar-benar diperhatikan waktunya diutamakan untuk sebagian untuk Al-Quran ya. Insya Allah juga adalah kayak gitu. Dimatikan. Ya, mau sampai kapan kita begini terus? Ya.
Bisanya hatam Quran kalau Ramadan, di bulan-bulan lain tidak bisa menghatam. Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ya, mau sampai kapan saya belum bisa merasakan pentingnya? Penting gak sih kita bisa menghatamkan rutin? Penting apa tidak? Penting banget. Pentingnya dari mana? Pertama, pahala yang jelas ya. Ya, kalau kita rutin menghatamkan berapa pahala itu? Setiap hari 1 juz. Banyak sekali pahala. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran. Ketika membaca Al-Quran itu dapat pelajaran-pelajaran. Dan nanti paling tidak sebulan sekali kita ketemu lagi. Ada kerinduan ketemu surat ini lagi. Ada kerinduan ketemu surat ini lagi. Ya kalau Al-Kahfi tiap pekan itu dibaca. Nah, ini surat-surat yang lain. Ada kerinduan untuk ketemu lagi. Kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan jaga. Ini sangat penting lagi. Ya. Ketika kita terbiasa dengan melihat Al-Quran, mata kita ini ketika mau lihat yang kotor akan ada yang ngingetin gitu ya. Matamu gue biasa dengan Quran lo, masa itu didelengi kayak gitu ya. Kan apa kontra ya dengan biasa baca Quran kok masih didelengi sih kayak gitu. Nah, demikian suara-suara. Telinga kamu tuh biasa dengan Quran, maksudnya gitu-gitu didengerin. Nah, ini penjaga dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, insyaallah ya, akan dijaga dari kejahatan-kejahatan. Nah, itu 3 hal saja sudah betapa pentingnya kita untuk sekedar tilawah dulu lah. Tilawah membuktikan kita cinta Al-Quran kita dengan Al-Quran. Ya, mau sampai kapan kita belum bisa merasakan pentingnya menghatamkan Al-Quran tiap bulan atau 1 hari atau sesuatu. Kemudian mau sampai kapan kita tidak merasakan rugi? Ini kebalikannya tadi. Harusnya merasakan rugi ketika tidak selesai 1 juz dalam sehari. Bagaimana selama ini? Sehari-hari baca Quran paling 1 halaman, kadang baca sing pas sholat tok ya, tidak nyentuh mushaf ya, baca tapi yang pakai sholat tok ya. Berjalan waktu itu berhari-hari, berbulan-bulan ya, mungkin ketemu lagi Ramadan tapi tidak ada penyesalan, tidak ada merasa rugi ya. Al-Quran ada, waktu ada, kemampuan juga ada, artinya baca bisa tapi dia tidak melakukan. Kesempatan pahala terlewat-lewat ya. Kesempatan untuk ditegur oleh Al-Quran terlewat-lewat. Kemudian pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran terlewat-lewat. Dia nggak pernah merasa rugi. Mau sampai kapan seperti itu ya. Kemudian ikhwatifillah azanallahu wa iyyakum ajmain, berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa istiqomah, untuk menyelesaikan paling tidak 1 juz setiap harinya. Langkah pertama adalah melancarkan bacaan tentunya. Ya, kita berusaha untuk membaca lancar. Baca lancar itu, kategori lancar itu kalau bisa menghatamkan 1 juz, menyelesaikan 1 juz sekitar 40 menit. Berarti bacanya sudah lancar, insyaallah ya. 1 juz tidak lebih dari 40 menit itu berarti bacanya sudah lancar. Artinya dia bisa. Kalau mau dilambatkan bacanya 1 jam ya silahkan. Tapi intinya kalau 1 juz selesai dalam 40 menit dia bisa, jadi bacanya sudah lancar. Lebih lancar lagi sudah tidak ada hambatan, itu bisa setengah jam.
Ya, 1 juz setengah jam itu berarti dia, kalau dia nggak hafal, cuma baca, kok bisa setengah jam selesai, itu berarti bacanya nggak lancar banget, ya kan? Ya. Ini pasti orang udah biasa ngaji. Ya, kalau nggak biasa ngaji, meskipun sudah lancar, tetap ya, susah. Ya. Sudah lancar baca tapi nggak biasa ngaji, tetap susah. Kalau udah biasa ngaji, kalau setengah jam bisa selesai. Ini gambarannya, waktu yang dibutuhkan. Berarti kalau kita sudah lancar baca, untuk menyelesaikan 1 juz cukup kita siapkan waktu dalam sehari 48 jam sebagai ekibalitas dari seseorang yang sudah sholat begitu memakai konsep rasa. Akhirnya jadi sesuatu dulu Pak, jadi harus dulu kantuk tengah sih. Saya kemarin belum lama ketemu orang bakul bakso. Dia cerita waktu kecilnya SMA pengen pondok tapi nggak kelakon, nggak boleh sama bapaknya. Setelah tua bapaknya nyesel anaknya nggak dipondokkan. Tapi alhamdulillah dia tetap dengan Quran tetap sampai sekarang sudah tua sudah cuman yang sayangnya di situ nggak mampu. Bajunya bagus, masih aja. Nah beliau cerita, pokoknya saya setiap hari terus baca Quran mas. Setiap hari malam-malam nek lagi kesel ya, kalau kesel itu, nyong justru kadang baca Quran. Ketika membaca, capek-capek tadi hilang katanya, jadi fresh lagi. Ini artinya sudah sangat cinta dengan Al-Quran. Ketika membaca Quran malah jadi seger gitu. Kalau dengan nikmat luar biasa. Nah, nanti ketemu dengan nasihatnya Utsman bin Affan. Lau taurat qulubukum masyabihat min kalamir rahman. Sekiranya hatimu bersih, maka tidak bosan ya dengan Al-Quran. Berarti ini lembar stok ya. Berarti harus bersih kali, banyak istighfar. Itu alamat saja sih. Sudah ada belum? Belum. Ya, biasanya ada kode yang di sana. Itu yang pertama, melancarkan bacaan. Melancarkan bagaimana? Ya sering-sering baca nanti akan sendiri. Kemudian mungkin bisa dibantu juga dengan komunitas saling mengingatkan. Kalau kemarin booming itu ada odot ya, wadai wadus ya. Ya, memang untuk saling mengingatkan, tetap jaga keikhlasan, ya tetap karena cinta kepada Al-Quran ya, bukan karena yang lain. Ya, awal-awal mungkin karena yang lain nggak apa-apa lah, tapi ujungnya tetap harus karena cinta Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, ini saling memotivasi. Ini bisa di antara pengajian, coba pengajian untuk saling memotivasi juga bisa. Atau suatu waktu baca bareng-bareng ya, ngecek ya sudah sampai mana semuanya. Ini bisa jadi wasilah untuk saling mengingatkan. Yang ketiga, rapel ketika terlambat. Misalnya hari ini memang cukup sibuk, harusnya 1 juz, mungkin baru setengah juz. Ya. Maka besok siap-siap Bismillah ya Allah, tolong saya dikasih kekuatan untuk ngerapel besok setengah juz ya, PR-nya tambah sejuz wajibnya ya yang seperti ini. Ya udah, mau azan kita jeda dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Melakukan qadha ya atau merapel. Ini harus dibiasakan. Jadi kalau ada hari terlambat jangan dibiarkan terus terlambat. Akhirnya nanti semakin melemah ya, himmahnya nanti kebablasan. Jadi ketika terlambat segera mohon kekuatan pada Allah, siap-siap besok berarti harus nambah lebih banyak.
Termasuk juga ketika hari itu kita prediksi agak sibuk, ya mungkin kita langsung bisa kejar target di paginya. Nanti mau nggak kekejar lah, saya ini ada kesempatan pagi hari. Nah, kalau kita bisa bagi misalnya satu waktu sholat 2 lembar, subuh 2, nanti duha 2, zuhur 2, asar 2, maghrib mungkin kayak gini kan nggak bisa, nanti isya 2. Nah, kalau ada yang mungkin nggak bisa, duha nggak bisa, bisa dirapel duluan jamak takdim ya dengan subuh, misalnya subuh sekalian 4 juz, atau siap-siap nanti isya berarti harus ada waktu longgar untuk menyelesaikan. Jadi diharapkan tiap malam sudah selesai 1 juz. Nah, ikhwatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Kemudian juga perlu ditanamkan yang keinginan yang kuat. Memahami pentingnya tadi, ditanamkan keinginan yang kuat, pokoknya saya harus bisa. Sehingga ketika tidak akan muncul rasa penyesalan atau merasa rugi, merasa kenapa tadi tidak selesai. Sehingga ini insya Allah tidak akan berlarut-larut, dengan segera memperbaiki diri. Hal yang lain yang bisa memotivasi kita juga adalah mewaspadai kendala-kendala. Mewaspadai kendala, hal yang memungkinkan akhirnya kita gagal ya, untuk istiqomah. Di antaranya adalah tidak meluangkan waktu khusus. Ya. Jadi sekenane lah, gitu. Aku bermaca orang ya orang. Nah kalau seperti ini potensi gagalnya lebih besar. Ya. Kemudian kurang mengilmui. Ya, kurang mengilmui tentang keutamaan-keutamaan, ya, keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya, ini ilmunya kan kemarin lah kurang lebih ya. Dan itu banyak sekali hadis-hadis, termasuk juga ayat-ayat yang memotivasi bagaimana orang membaca Quran, menghafalkan Al-Quran, itu akan menjadi syafaat, akan menjadi keluarganya Allah, gitu, akan naik terus ya tangga. Terus 2 ayat dipelajari lebih baik daripada 2 unta gemuk yang mahal ya, yang besar-besar dan seterusnya. Hadis-hadis tentang itu ya, termasuk baca Quran yang lancar dengan malaikat, baca Quran 1 hurufnya 1 kebaikan itu kebaikan 10 lipat. Ini terus diingat-ingat. Ya, jadi kita termotivasi terus untuk bisa mengamalkan paling tidak dari sisi tilawah. Fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Ya, berikutnya adalah efek negatif ya ketika seorang muslim kok jauh dari Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Padahal kesempatannya ada, tapi dibuang-buang untuk yang lain. Kalau sibuk, benar-benar sibuk dan sibuknya dalam urusan din, itu dimaklumi. Memang sibuk urusan din itu ya, sehingga nggak sempat menghatamkan Al-Quran. Seperti di kalangan sahabat pun ada, misalnya Khalid bin Walid, sehari-hari di lapangan perang kayak nggak ada hentinya. Selesai ini ditugaskan ke sini lagi, selesai ini ditugaskan sini lagi. Kesempatan beliau untuk talaki, menghafal tidak ada. Sangat sedikit. Jadi penguasaan terhadap Al-Quran memang tidak banyak. Ngimami bae salah-salah. Iya. Dan itu sangat dimaklumi. Tapi sehari-hari di medan jihad ya gitu. Ya ala kadarnya yang bisa dibaca. Nanti ada lagi Ibnu Mas'ud misalnya, beliau lebih memilih untuk terus bersama Al-Quran sampai kadang puasa beliau jarang ya, puasa sunnah. Kenapa? Kalau puasa membaca Qurannya nanti jadi tidak bisa banyak gitu. Karena apa, mungkin haus, mungkin apa gitu. Jadi lebih memaksimalkan dari tilawah atau mengajar ya, intinya dari sisi ibadah dengan Al-Quran ya. Nah ini kita harus menjadikan
ini bagian kita beribadah dengan Al-Quran. Kita bisa beribadah dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, kita beribadah dengan tilawatil Quran. Ya. Di antara hal-hal yang negatif, ya, berarti kesempatan untuk mendapatkan pahala dari ibadah tilawat Al-Quran tidak didapatkan. Kemudian keberkahan, ya, juga kurang. Mungkin aktivitas-aktivitas kita banyak, hasilnya kelihatan ada, tapi kalau tidak berkah itu kan bisa melenceng nantinya, ya, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tertundanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup saya bacakan ada kalimat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah usini. Ini Abu Dzar, Ubay, ya, ada Ubay bin Ka'ab, itu sahabat yang dapat pesan langsung. Rasulullah dapat pesan dari Allah, bacakan Al-Quran untuk Ubay, ya, atau di depan Ubay. Itu ada sahabat yang seperti itu, Allah yang mengatakan langsung kepada Rasulullah SAW. Insyaallah, ya, mulianya Ubay bin Ka'ab. Nah, kalau ini Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah usini, ya Rasulullah beri aku wasiat. Alaika bittaqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi. Kamu harus betul-betul takwa kepada Allah, karena takwa itu adalah pangkal segala kebaikan. Kemudian sidni ya Rasulullah, tambah lagi nasihatnya Rasulullah. Qala alaika bitilawatil Quran. Yang nasihat Rasulullah untuk sahabat. Alaika bitilawatil Quran. Kamu harus lazimi membaca Al-Quran. Tilawah, membaca. Fa innahu nurun laka fil ardh. Karena dengan demikian itu akan menjadi cahaya bagimu di dunia. Cahaya di dunia maknanya dua oleh para ulama. Dikatakan pertama, ya jadi bercahaya, orangnya bercahaya. Kemudian yang kedua, cahaya di situ artinya petunjuk hidayah. Kamu berarti akan ada terus di atas cahaya, di atas petunjuk, ya, tidak sesat. Kemudian nurun laka fil ardi, yang pertama ini ditambah lagi fa innahu nurun laka fil ardi wa zuhrun laka fis sama. Dan zuhrun laka fis sama artinya juga dua. Zuhrun itu simpanan, zuhrun itu dzikrun. Berarti dia akan menjadi simpanan pahala, termasuk syafaat di hari kiamat. Kemudian zuhrun di mana dzikrun, berarti kamu akan disebut-sebut, akan dikenal, akan dipuji-puji oleh Allah di hadapan makhluk langit, dan makhluk langit pun berarti malaikat juga akan memuji-mujimu, akan mengenalmu. Ini dengan apa? Ibadah tilawatil Quran. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Ya, sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita dengarkan tadi memotivasi kita, ya, untuk berani mengikrarkan Bismillah mulai sekarang. Saya jangan nunggu awal bulan, ya. Ini juga mau awal bulan, bulan apa? Safar, ya. Nah, kalau ini nggak usah nunggu awal bulan, dari sekarang Bismillah kita mulai untuk bisa istiqomah menghatamkan Al-Quran setiap bulan, ya, sehari itu bisa juz. Semoga bermanfaat. Aku walihadan, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.